Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Muhammad Aldizaldo, yang kedua Muhammad Yusril Ihsan Maulana, yang ketiga dengan saya sendiri Fitri Nuryanti yang akan menjelaskan bab 3 tentang interaksi yang diambil dari buku Human Computer Interaction yang dikarang oleh Alan Dix, Janet Finlay, Gers de Abo, and Lucille Bill. Gambaran umum pada bab ini yang pertama, memahami interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kedua, ergonomi melihat karakteristik fisik interaksi dan pengaruh efektivitasnya. Yang ketiga, dialog antara pengguna dan sistem dipengaruhi oleh gaya antarmuka. Yang keempat, interaksi berlangsung dalam konteks sosial dan organisasi yang memengaruhi pengguna dan sistem. Pada pendahuluan, komunikasi antara pengguna dan sistem disebut interaksi. Ada beberapa model interaksi untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi komponen-komponen interaksi pada masalah fisik, sosial, dan organisasi. Mensurvei beberapa gaya interaksi yang berbeda yang digunakan dan mempertimbangkan seberapa baik mereka mendukung pengguna. Tujuan sistem interaktif. Jadi tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu pengguna dalam mencapai tujuan dari beberapa domain aplikasi. Sebuah domain mendefinisikan bidang keahlian dan pengetahuan dalam beberapa aktivitas dunia nyata. Model interaksi Norman adalah cara yang berguna untuk memahami interaksi dengan cara yang jelas dan intuitif. Dengan adanya model interaksi Norman, memungkinkan pekerjaan lain yang lebih rinci, empiris, dan analitik ditempatkan dalam kerangka kerja bersama. Model ini berkonsentrasi penuh pada pandangan pengguna tentang interaksi, tidak berusaha untuk berurusan dengan komunikasi dan melalui antarmuka. Jadi tahapan model interaksi Norman. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membentuk niat. Yang ketiga, menentukan urutan tindakan. Yang keempat, melaksanakan aksi. Yang kelima, melihat status sistem. Yang keenam, menafsirkan status sistem. Dan yang ketujuh, mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan tujuan dan niat. Kerangka interaksi. Kerangka interaksi sebagai sarana untuk menilai usabilitas keseluruhan dari seluruh sistem interaktif. Kenyataannya, semua analisis yang disarankan oleh kerangka kerja tergantung pada serangkaian tugas di mana pengguna terlibat. Poin berikutnya, kerangka interaksi. Jadi ada 4 langkah dalam siklus interaktif, masing-masing terkait dengan terjemahan dari satu komponen ke komponen yang lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh busur berlabel pada gambar di bawah ini. Ergonomi. Jadi ergonomi ini untuk mempelajari karakteristik fisik, interaksi tentang bagaimana kontrol dirancang, lingkungan fisik di mana interaksi berlangsung, dan tata letak dan kualitas fisik layar. Fokus utama dari ergonomi adalah pada kinerja pengguna dan bagaimana antarmuka meningkatkan atau mengurangi. Menyentuh psikologi manusia dan kendala sistem. Poin berikutnya, pengaturan kontrol dan tampilan. Kontrol dan tampilan fungsional diatur sedemikian rupa sehingga yang terkait secara fungsional ditempatkan bersama. Kontrol dan tampilan disusun secara berurutan untuk mencerminkan urutan penggunanya dalam interaksi tipikal. Kontrol frekuensi dan tampilan diatur sesuai dengan seberapa sering mereka digunakan. Dengan kontrol yang paling umum digunakan adalah yang paling mudah diakses. Poin berikutnya, lingkungan fisik interaksi. Selain mengatasi masalah fisik dalam tata letak dan pengaturan antarmuka alat berat, ergonomi berkaitan dengan desain lingkungan kerja itu sendiri. Lingkungan fisik di mana sistem digunakan dapat memengaruhi seberapa baik itu diterima dan bahkan kesehatan dan keselamatan penggunanya. Karena itu harus dipertimbangkan dalam semua desain. Berikutnya, masalah kesehatan. Jadi ada beberapa faktor-faktor di lingkungan fisik yang secara langsung memengaruhi kualitas interaksi dan kinerja pengguna. Yang pertama, posisi fisik, yang kedua suhu, yang ketiga pencahayaan, yang keempat kebisingan, yang kelima waktu. Berikutnya penggunaan warna. Warna yang digunakan dalam tampilan harus sejelas mungkin, dan perbedaannya tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan kontras. Biru tidak boleh digunakan untuk menampilkan informasi penting. Jika warna digunakan sebagai indikator,
Itu bukan satu-satunya petunjuk. Berikutnya, ergonomi dan IMK. Kontribusi ergonomi terhadap IMK adalah dalam menentukan kendala dalam cara kita merancang sistem dan menyarankan pedoman dan standar yang rinci dan spesifik. Selanjutnya, gaya interaksi. Jadi ada beberapa gaya interaksi. Yang pertama, antarmuka baris perintah. Yang kedua, menu. Yang ketiga, bahasa alami. Yang keempat, dialog pertanyaan atau jawaban dan permintaan. Yang kelima, mengisi formulir dan spreadsheet. Dan yang keenam, WIMP. Dan yang ketujuh, arahkan dan klik. Dan yang terakhir adalah antarmuka 3 dimensi. Berikutnya, unsur antarmuka WIMP. Jadi ada 4 fitur utama dari antarmuka WIMP. Yang pertama ada Windows, icon, pointer, dan menu. Elemen-elemen antarmuka WIMP ini disebut widget. Yang pertama adalah Windows. Jadi Windows adalah area layar yang berperilaku seolah-olah mereka adalah terminal independen dalam hak mereka sendiri. Sebuah jendela biasanya dapat berisi teks atau gambar dan dapat dipindahkan atau diubah ukurannya. Windows memiliki berbagai hal yang berkaitan dengan mereka yang meningkatkan kegunaannya. Yang kedua adalah pointer. Komponen penting dari antarmuka WIMP yaitu adalah pointer. Karena gaya interaksi yang diperlukan oleh WIMP sangat bergantung pada menunjuk dan memilih hal-hal seperti icon. Mouse menyediakan perangkat input yang mampu melakukan tugas-tugas seperti itu. Bentuk kursor yang berbeda sering digunakan untuk membedakan mode. Selanjutnya, menu. Menu menyajikan pilihan operasi atau layanan yang dapat dilakukan oleh sistem pada waktu tertentu. Menu sering menawarkan akselerator keyboard, kombinasi tombol yang memiliki efek yang sama seperti memilih item menu. Poin selanjutnya adalah interaktivitas. Interaktivitas adalah fitur yang menentukan sistem interaktif. Interaktivitas juga penting dalam menentukan rasa lingkungan WIMP. Interaktivitas juga penting dalam menangani kesalahan. Selanjutnya adalah konteks interaksi. Faktor fisik di lingkungan yang dapat secara langsung mempengaruhi kualitas interaksi. Ini adalah bagian dari konteks di mana interaksi berlangsung. Selanjutnya adalah memahami pengalaman. Dengan contoh, berbelanja. Sebagian besar toko internet memungkinkan Anda membeli barang, tetapi apakah Anda berbelanja? Berbelanja sama halnya dengan pergi ke toko, merasakan pakaian bersama teman-teman. Anda bisa berbelanja dan tidak pernah berniat mengeluarkan uang. Berbelanja bukan tentang transaksi keuangan yang efisien, ini adalah pengalaman. Berikutnya adalah desain dan keterlibatan fisik. Jadi, desainer dihadapkan dengan beberapa kendala. Yang pertama, ergonomis. Yang kedua, fisik. Yang ketiga, hukum dan keamanan. Yang keempat, konteks dan lingkungan. Yang kelima, estetika. Yang keenam, ekonomi. Dan yang terakhir adalah fluiditas. Jadi, kesimpulan daripada bab ini adalah melihat interaksi antara manusia dan komputer dapat memastikan bahwa interaksi tersebut efektif untuk memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Dapat menggunakan model evaluasi eksekusi Norman dan kerangka interaksi yang memperluasnya untuk menganalisis interaksi dalam hal seberapa mudah atau sulit bagi pengguna untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Melihat peran ergonomi dalam desain antarmuka, dalam menganalisis karakteristik fisik interaksi, membahas sejumlah gaya antarmuka. Kita telah mempertimbangkan bagaimana masing-masing faktor ini dapat memengaruhi efektivitas interaksi. Interaktivitas adalah jantung dari semua antarmuka modern dan penting di banyak tingkatan. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan organisasi. Ini memungkinkan berada di luar kendali desainer, tetapi kesadaran akan hal itu dapat membantu membatasi efek negatif apapun pada interaksinya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.